I am Cahya. So in this video I will explain the definition of cause and effect. Jadi saya di sini akan menjelaskan mengenai definisi dari cause and effect. Cause and effect ini jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, cause artinya sebab dan effect artinya akibat. Untuk definisi lebih jelasnya, cause means something that happens which will have a result. Jadi cause atau sebab berarti suatu yang akan terjadi menimbulkan akibat. Sedangkan efek is the consequence or result of the incident. Efek atau akibat adalah konsekuensi atau hasil dari kejadian tersebut. Hubungan dari cause and effect ini saling berkesinambungan. Artinya, jika ada sebab maka akan ada akibat. Begitupun sebaliknya, jika ada akibat maka pasti ada sebab. In here, I will explanation about characteristic or difference from cause and effect. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dan perbedaan dari cause and effect. Ciri yang pertama dari cause yaitu the reason or motive for an action. Alasan atau motif untuk suatu tindakan. Lalu ciri yang kedua yaitu why something happens. Jadi kalimat cause ini menjawab pertanyaan why something happens atau mengapa sesuatu terjadi. Lalu ciri yang ketiga, happen first. Jadi cause ini terjadi yang pertama, sebelum adanya akibat pasti ada sebab terlebih dahulu. Setelah mengetahui ciri-ciri dari cause, kita sekarang akan mengetahui ciri-ciri dari effect. Ciri yang pertama dari effects yaitu result or collision of an action. Hasil atau kesimpulan dari suatu tindakan. Lalu ciri yang kedua yaitu what happened. Untuk efek ini menjawab pertanyaan what happened atau apa yang terjadi. Lalu ciri yang ketiga yaitu happen to a cause. Terjadi karena adanya sebab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konektor atau conjunction untuk membuat kalimat cause. Conjunction atau konektor itu sendiri adalah kalimat penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Cause dan effect memiliki konektornya masing-masing. Berikut ini adalah konektor yang digunakan untuk menunjukkan cause. Dalam membuat kalimat cause, ada dua macam kalimat atau dua macam konektor yang bisa digunakan. Yang pertama adalah conjunction atau kata penghubung. Contohnya seperti because, as, since, dan lain-lain. Dan setelah kata penghubung ini harus disertai dengan sentence atau kalimat. Yang kedua ada preposition atau kata depan. Contohnya seperti because of, owing to, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari pattern atau rumus kalimat dalam menyusun kalimat cause yang menggunakan conjunction atau preposition. Yaitu rumusnya sebagai berikut. Jadi, perbedaan conjunction dan preposition adalah conjunction diikuti oleh kalimat, sementara preposition diikuti oleh kata benda yang setelahnya harus ada kata kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Destia Paujia, so I will explain about example of cause and effect. I will explain about example of cause sentence that use conjunction and preposition. The first example is I got a fever because I got caught in the rain yesterday, yang artinya saya demam karena terjebak dalam hujan kemarin. This is according to the formula, namely effect plus conjunction plus cause, yang artinya ini sesuai dengan rumus yaitu effect, conjunction, and cause. Then the conjunction word in this sentence is colored orange. Jadi kata konjungsi pada kalimat ini yaitu yang berwarna orange, yaitu because yang artinya karena, dan kalimat cause-nya yaitu kalimat yang berwarna hitam, yaitu I got caught in the rain yesterday. And then the second example
is I need to go back to John's house because of the rain. Yang artinya, saya harus kembali ke rumah John karena hujan. This is according to the formula, namely effect plus preposition plus cause. Yang artinya kalimat ini juga sesuai dengan rumus, yaitu effect plus preposition plus cause. Kalimat effect-nya yaitu I need to go back to John's house. Dan kata preposition-nya yaitu because of. And the sentence, the rain is a sentence clause, yaitu kalimat the rain merupakan kalimat cause. Then, the third example is due to learning from home, I have to do all the assignment online. Yang artinya, karena belajar dari rumah, saya harus mengerjakan semua tugas online. It fits the formula, preposition plus cause plus effect. Yang artinya ini sesuai dengan rumus preposition plus cause plus effect. The preposition is using due to, then the cause sentence is the white on learning from home. Kata prepositionnya yaitu menggunakan due to. Lalu kalimat cause-nya yaitu yang berwarna putih, yaitu learning from home atau yang artinya belajar dari rumah. Dan kalimat effect-nya yaitu yang berwarna hitam, yaitu I have to do all the assignment online. Maybe that's all from me. Thank you. Hello, I'm Devita. In this video, I will explain about connector or conjunction for make sentence effect. Jadi, di dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai connector atau kata penghubung untuk membuat kalimat effect. Conjunction atau connector itu sendiri adalah kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat. Cause and effect memiliki konektornya masing-masing. Berikut ini adalah konektor yang digunakan untuk menunjukkan efek. Bisa dilihat dalam gambar yang sudah disediakan di dalam video. Dalam membuat kalimat yang menunjukkan efek atau akibat, ada dua macam konektor yang bisa digunakan. In the first is conjunction atau kata penghubung. Contoh kata penghubungnya yaitu so, yang artinya jadi. Setelah kata hubung ini ditambahkan sentence atau kalimat. In the second atau yang kedua yaitu transition atau kata transisi. Contoh kata transisi yang menunjukkan efek adalah so, jadi, therefore, oleh karena itu, as a result, akibatnya, consequently, akibatnya, hence, karenanya. Oke, selanjutnya, kita akan mempelajari pattern atau rumus kalimat dalam menyusun kalimat efek ketika menggunakan conjunction atau transition. Rumusnya bisa dilihat pada gambar. Yang pertama yaitu cause, plus conjunction, plus effect, atau cause, plus transition, plus effect. Pada rumus ini kita perlu memperhatikan tanda bacanya. Dalam rumus kedua, setelah kalimat cause, maka tanda baca yang digunakan yaitu titik untuk mengakhiri kalimat. Ini menandakan bahwa kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua merupakan kalimat terpisah. Maka di tengahnya harus ada kata transisi. Oke, kita lanjut ke contoh dari kalimat efek yang menggunakan conjunction and transition. First example bisa dilihat pada gambar. My dad had extra work to do in the office, so he got home late. Ayah saya mempunyai pekerjaan ekstra di kantornya, jadi dia terlambat pulang ke rumah. Ini sesuai dengan rumus yang telah dipaparkan tadi, yakni cause, plus conjunction, plus effect. Nah, kalimat cause atau kalimat sebab pada contoh yang tadi, yakni my dad had extra work
to do in the office. Kata konjungsi yang menghubungkan kalimat pertama dengan kalimat keduanya yaitu so. Dan kalimat efek yaitu he got home late. Dia terlambat pulang. Lanjut ke second example, yakni she never cleans her room, therefore her room is always dirty. Yang artinya dia tidak pernah membersihkan kamarnya, karena itu kamarnya selalu kotor. Nah, kalimat ini sesuai dengan rumus cause titik plus transition, koma plus effect. Pada contoh kedua ini, kalimat cause atau kalimat sebabnya yaitu terdapat pada kalimat she never cleans her room. Lalu kata transisi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat kedua yakni therefore, yang artinya oleh karena itu. Lalu kalimat efeknya yaitu therefore her room is always dirty. Pada contoh kedua ini, kalimat yang satu dengan kalimat yang kedua tidak berhubungan. Maka setelah kalimat satu harus ada tanda baca yaitu titik. Lalu tambahkan dengan kata transisi yaitu therefore dan sambungkan lagi dengan kalimat berikutnya yaitu kalimat efek. Therefore ini berperan sebagai kata transisi yang menyambung kedua kalimat dalam hubungan cause and effect. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.